Shalom, saudara-saudara. Selamat berjumpa lagi siang ini dengan saya, Arthur Sayatapi, di dalam program Jesus Way. Saudara-saudara, kita sudah hampir memasuki akhir dari tahun 2024, saudara-saudara. Begitu banyak hal yang telah kita lewati, yang telah kita mungkin perjuangkan, ya. Dan pasti di dalam banyak waktu itu kita juga berusaha, saudara-saudara, banyak dari kita akan berusaha untuk hidup di dalam kebenaran Kristus dan berusaha hidup di dalam firman, bukan hanya menjadi pendengar. Dan tentu juga banyak dari kita akan berjuang untuk bisa membuktikan iman yang kita miliki di dalam Kristus, saudara-saudara. Karena biar bagaimanapun, saudara, kita harus hidup di hadapan orang lain untuk menyatakan iman kita, membuktikan iman percaya kita, agar itu dapat menjadi jalan keselamatan juga bagi orang lain. Ya, siang ini kita kembali akan eh, sama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan kita akan berbicara tentang iman, perbuatan, dan kasih karunia. Saudara, kita bersama-sama mempersiapkan firman ini dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Dan sebelum kita membacanya, kita akan sama-sama berdoa dan berharap kiranya Tuhan, Sang pemilik firman itu, dapat mengurapi masing-masing kita, saudara dan saya, sehingga kita diterangi, pikiran kita diterangi, dan kita dimampukan untuk memahami kebenaran ini dengan benar dari sudut pandang Allah, bukan dari kebenaran kita sendiri. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 disiapkan, lalu setelah itu kita bersama berdoa. Mari kita berdoa bersama saudara-saudara. Bapa yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, karena kami boleh duduk lagi di hadirat untuk membaca firman, untuk mendengar firman. Tuhan, kami butuh iman kami untuk diteguhkan. Kami butuh pengenalan lebih lagi, Tuhan, akan Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami dan urapi mulut lidah hamba-Mu, Tuhan, supaya dapat berbicara dengan jelas dan menyampaikan kebenaran ini secara akurat. Kami menaklukkan hati dan pikiran kami, tubuh roh kami, Tuhan, jiwa kami, Tuhan, untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Penuhi kami, Tuhan Yesus, dengan kebenaran. Kami siap mendengarkan, kami siap diajar, dan kami mau menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berbicaralah ya Tuhan. Amin. Saudara, mari bersama kita membaca Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, lalu apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik.
Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, kita telah mendengarkan khotbah tentang hal ini berulang-ulang ya, tetapi berapa banyak dari kita yang benar-benar bisa menerapkan imannya dalam perjuangan hidup yang kita hadapi? Berapa banyak dari saudara dan saya dalam kehidupan kita, berapa banyak waktu, kesempatan yang kita pakai benar-benar untuk menyatakan iman kita secara berani, secara benar, demi membuktikan kepada Allah bahwa kita percaya dan bergantung kepada Dia. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan saudara, dan kita setuju dan kita percaya mengenai hal ini. Di dalam Roma 10, ya, perhatikan saudara, di dalam Roma 10 ayat 17 ya sampai 19, di sana itu juga dikatakan salah satu hal yang paling penting dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman akan timbul di hati setiap orang yang mendengarkan Kristus, saudara-saudara. Firman ini mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firman yang lain, saudara-saudara. Nah, lebih dari itu, kita bisa mengerti bahwa iman tentu bukan saja berbicara tentang suatu pengakuan tentang Kristus, tapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang yang percaya, yang ingin mengikuti Kristus dan bergantung kepada Kristus dan anugerahnya, saudara-saudara. Saudara, sebagai orang berdosa, hal pertama yang kita terima dari Allah setelah Adam jatuh ke dalam dosa adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia diberikan kepada kita itu melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, makanya kita mengenal Yohanes 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara bisa sampai pada titik ini, poin belajar kita bahwa manusia berdosa, ya, Allah tergerak oleh belas kasihan karena keadaan manusia yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kemudian manusia mendapatkan belas kasihan dari kasih karunia Allah itu. Allah hadir melalui anaknya Yesus Kristus. Kristus menyatakan firman-Nya dan dialah firman itu. Kemudian iman percaya itu membawa manusia dan menuntun manusia untuk menerima kasih karunia yang besar itu, yaitu Kristus. Lalu kemudian Kristus menyerahkan nyawanya sendiri, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Ya. Kemudian manusia melihat dan mendengar firman itu, serta firman itu melahirkan iman dan percaya. Jadi siapa yang beriman, siapa yang percaya kemudian diselamatkan.
lalu kemudian nanti Yesus akan datang kembali, saudara-saudara, untuk mengangkat setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang beriman kepadanya untuk bisa hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Jadi saudara bisa perhatikan pola itu, ya, seperti yang dikatakan di dalam Roma 11 ayat 36, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Jadi di dalam kasih karunia Allah, yang jadi ini inisiatif dari Allah lebih dulu, saudara-saudara. Dalam kasih karunia Allah, kemudian mengirimkan firman-Nya, firman itu kita dengar kemudian melahirkan iman dan percaya kita, kemudian iman dan percaya kita menuntun kita kepada keselamatan, menuntun setiap orang yang mendengar firman itu kepada keselamatan. Sehingga orang yang diselamatkan menjadi kembali hidup bisa sesuai dengan gambar khalik Allah. Lalu dibawa kembali untuk hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, dapatkah kita memikirkan betapa kasih yang dari Allah itu begitu besar, memperlihatkan sebuah alasan Allah menciptakan kita demi agar kita dapat hidup bersama dengan Dia selama-lamanya, saudara-saudara. Dia menciptakan manusia, manusia berdosa, manusia dipulihkan, kemudian diberikan jalan untuk ditebus, diselamatkan, dan itu bergerak melalui iman. Iman yang juga adalah pemberian dari Allah. Saudara, tidak ada Allah lain yang dapat menyediakan satu program keselamatan kepada manusia dengan jalan yang demikian. Saya belum pernah mendengar, saudara-saudara. Ya, jadi dengan begitu kita dapat mengerti bahwa kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus di dalam Kristus, saudara-saudara, kita menerima kemurahan dan pengampunan dan keinginan untuk melakukan kehendak Allah, saudara-saudara. Jadi kemudian setelah kita mendengar pernyataan ini, pertanyaan selanjutnya, bagaimana setiap orang atau setiap kita dapat mengetahui kehendak Allah? Nah, jawabannya adalah melalui Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang percaya, lalu melalui firman, saudara-saudara. Tidak ada cara lain, saudara-saudara. Mari kita buka bersama dari Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara, kita buka bersama Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ayat ini mengatakan bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Lebih tajam dari pedang bermata dua, firman itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum. Firman Allah menghakimi pikiran dan niat hati manusia. Tiada sesuatu pun yang dapat disembunyikan daripada Allah. Segala sesuatu di alam semesta terbuka, ya, dan di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara-saudara, perhatikan, garis bawahi. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh. Firman Allah menghakimi pikiran dan niat hati manusia. Tiada suatu pun yang dapat disembunyikan daripada Allah. Saudara-saudara, semua perbuatan kita, saudara-saudara, itu dimulai dari isi hati kita, saudara-saudara, dan apa yang kita pikirkan. Jika isi hati kita diisi oleh Tuhan, maka kita akan hidup benar. Jika hati dan pikiran kita diisi oleh sesuatu yang jahat, maka kita akan melakukan perbuatan yang salah, saudara-saudara. Kita akan melakukan dosa. Nah, jika kita telinga kita terbuka untuk mendengar firman Tuhan, firman itu terdengar, maka firman itu kemudian
akan menyelidiki saudara-saudara pikiran dan hati kita untuk memastikan bahwa kita hidup sejajar dengan jalan yang lurus itu atau tidak. Jadi, saudara-saudara, firman yang kita dengar tidak mungkin tidak bekerja demi kemuliaan Allah di dalam diri setiap orang. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu kehendak. Tadi dikatakan karena firman itu hidup, dia berkuasa, saudara-saudara. Begitu berkuasa untuk menghakimi pikiran manusia dan begitu berkuasa sehingga dapat menyelidiki niat hati manusia benar atau salah, serong atau lurus. Saudara, kita baca di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara bisa melihat bersama di layar juga, ya. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca, saudara-saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, ya, perhatikan, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis bahwa orang benar hidup oleh iman. Nah, ini ayat ini sejajar juga dengan apa yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 11. Saudara perhatikan juga. Galatia 3 ayat 11. Saya bacakan bagi saudara, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu adalah jelas. Karena selanjutnya, orang benar hidup oleh iman. Hal yang sama juga dikatakan di dalam Ibrani 10, saudara-saudara, ayat 38. Dikatakan begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi segala sesuatu, ya, perhatikan, bertolak dari iman, kemudian dan memimpin kepada iman. Iman yang datang dari pendengaran kepada Allah, kemudian menuntun kita untuk bisa hidup di dalam iman dan percaya untuk melakukan kebenaran di hadapan Allah. Dan melakukan, iman akan mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah, saudara-saudara. Ini hal yang penting. Lalu, seperti yang dikatakan tadi, bagaimana seseorang bisa mengetahui kehendak Allah? Melalui firman. Melalui roh Allah yang hidup di dalam diri kita, dan melalui firman, saudara-saudara. Firman yang penuh kuasa. Dan bagaimana iman dapat bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari, bagaimana kita hidup dan menerapkan atau melakukan apa yang menjadi iman percaya kita, saudara-saudara. Bagaimana caranya Allah bekerja melalui kehendak dan kemauan kita, saudara-saudara. Ketika seseorang menyerahkan hatinya dalam percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan, disitulah Allah bekerja untuk merubah hati orang itu. Dan ini, pernyataan ini, saudara-saudara, dapat dibuktikan, ya, di dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca bersama, saudara-saudara. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Perhatikan ini, saudara-saudara. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tidak berpegang dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya, saudara-saudara. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana caranya Allah bekerja di dalam kehendak dan kemauan? Saudara perhatikan, Allah memberikan hati yang baru kepada setiap orang, roh yang baru setiap orang, ya,
dan kemudian menjauhkan kita, setiap orang itu, dari hati yang keras. Lalu diberikan hati yang taat, saudara-saudara. Hati yang terdorong untuk taat. Dan semua perkataan-perkataan yang penuh kuasa ini hanya ada di dalam firman Allah, saudara-saudara. Lalu kemudian Allah memberikan rohnya yang kudus, berdiam di dalam batin setiap orang yang percaya. Lalu kemudian firman itu, saudara-saudara, perhatikan, lalu hati yang baru itu, roh yang baru itu, firman itu akan membuat setiap orang yang percaya hidup menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Saudara perhatikan, dan melakukannya. Jadi Alkitab mengajarkan kita, jika kita mau tahu bagaimana cara Allah bekerja melalui kehendak dan kemauan, setiap orang yang percaya akan diberikan hati dan roh yang baru, lalu mereka diberikan ketaatan, saudara-saudara. Saudara, kehidupan ini memang penuh dengan perjuangan, saudara-saudara. Itu bukan hal yang perlu untuk diperdebatkan. Tetapi di dalam perjuangan itu, saudara-saudara, iman itu akan bekerja. Kita akan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk mengingat perintah-perintah, untuk mengingat hukum-hukum. Hati kita didorong, saudara-saudara, untuk mengakui Tuhan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui sikap hati kita. Karena apa? Tadi sudah dikatakan bahwa kita diberikan roh yang baru, hati yang terdorong untuk taat, saudara-saudara, dan pikiran yang berusaha untuk disejajarkan dengan hukum-hukum Allah, saudara-saudara. Jadi jika kita benar-benar berjuang, maka roh Allah sendiri akan menolong kita di dalam perjuangan-perjuangan hidup kita ini. Saudara, di Filipi 2 ayat 13, kita buka bersama. Filipi 2 ayat 13 dikatakan begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana kita, seseorang dapat bekerja, bagaimana caranya Allah bekerja di dalam kehendak dan kemauan setiap kita. Nah, ini di Filipi 2 ayat 13 dikatakan bahwa Allah yang bekerja di dalam kehendak dan kemauan di dalam diri kita, saudara-saudara, untuk melakukan pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara bisa bayangkan, orang yang mengaku percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, rohnya dirubahkan, hati yang keras dirubahkan, roh Kristus hidup di dalam dia, lalu kehendak hatinya dirubah, saudara. Kehendak hatinya dirubah, terdorong untuk melakukan kehendak Allah, saudara. Saya suka salah satu terjemahan yang ada di dalam terjemahan sederhana TSI, itu mengatakannya dengan lebih vulgar, saudara-saudara. Perhatikan, dikatakan bahwa karena Allah sendiri bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian itu rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Itu terjemahan. Jadi kalau kita tidak punya dorongan, saudara-saudara, untuk menyenangkan hati Allah, nah itu pertanyaan. Kalau kita tidak punya dorongan untuk hidup benar, itu pertanyaan. Kalau kita tidak punya dorongan untuk berpikir benar, untuk mematikan pikiran kita tidak terdorong untuk mempunyai hati yang setia, saudara-saudara, itu pertanyaan besar, saudara-saudara. Karena kalau kita mengaku percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, di Alkitab sudah mengatakan bahwa hati kita yang keras diganti, roh diberikan roh yang baru, ya, roh yang diperbaharui, hati yang dibuat rela mau taat, lalu kita didorong untuk melakukan kehendaknya, saudara-saudara. Tidak mungkin tidak ada keinginan itu. Kita tidak mungkin tidak punya dorongan untuk hidup benar menyenangkan hati Allah. Tidak mungkin. Hidup ini punya banyak pilihan-pilihan, saudara-saudara. Kita selalu berdiri di hadapan pilihan, berdiri di dalam
persimpangan untuk memilih dua hal yang berbeda. Ya atau tidak, mau atau tidak, benar atau salah. Nah, semua itu, pilihan itu akan membuktikan bahwa kita ini benar beriman kepada Allah atau tidak. Jadi, seperti yang kita baca di dalam Yakobus tadi, bahwa iman kita akan kelihatan dari perbuatan-perbuatan kita, saudara. Kita mengaku percaya, perbuatan kita akan menunjukkan bahwa sikap hati kita itu ada Kristus. Cara berpikir kita itu ada di dalam naungan Kristus. Ada di dalam pembaharuan Kristus. Kalau saudara mempertanyakan diri saudara melalui firman yang kita bahas di saat ini, dan saudara merasa bahwa saudara tidak mempunyai dorongan seperti yang dikatakan firman, saudara harus sungguh-sungguh kembali kepada Kristus dan bertobat. Kita, saudara, harus ada di dalam stage menyadari keberadaan kita itu adanya posisinya di mana, saudara. Pastikan bahwa roh kita itu sudah diperbaharui. Pastikan bahwa telinga kita sudah mendengar firman yang benar. Pastikan bahwa kita itu sudah diselamatkan, saudara-saudara. Pastikan bahwa hati kita ini mempunyai roh Allah yang mendorong kita untuk taat kepada Allah, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah, saudara. Kalau kita tidak punya itu, artinya bahwa kita tidak punya roh Allah yang mendorong kita. Artinya bahwa kita belum diperbaharui. Saudara, godaan boleh ada setiap saat. Tetapi ingat bahwa roh Allah mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Saudara, kita baca Roma 1, saudara bisa siapkan Roma 1 ayat 11 sampai 12 ya. Jadi iman kita kepada Kristus itu bukan perkataan kosong, saudara-saudara. Kalau saudara bilang, oh saya pergi ke gereja, saudara-saudara, pergi ke gereja tidak menjamin saudara selamat. Pergi ke gereja tidak menjamin saudara atau saya selamat. Oh, saya rajin berdoa. Saudara, tidak semua orang yang berdoa menurut kehendak Allah. Tidak semua orang berdoa minta sesuatu yang boleh dinyatakan Allah, tapi menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Oh, saya rajin baca Alkitab. Saudara, perhatikan. Baca Alkitab, tapi memahaminya, memaksakan menurut kehendak kita sendiri. Saudara, tidak menjamin juga, saudara. Oh, saya rajin memberikan perpuluhan. Apalagi itu, saudara. Uang saudara tidak bisa membuat kita tidak bisa beli keselamatan, saudara. Kita tidak bisa beli keselamatan. If you not repent, then you not repent. If you not repent, then repent. Repent now. We probably not going to see next year, the upcoming year, Kita mungkin saja tidak melihat tahun-tahun yang akan datang. Kalau kita tidak bertobat, saudara-saudara, dan mendapatkan anugerah. Dan kalau kita tidak mendapatkan anugerah itu sekarang, mungkin belum tentu kita masih punya waktu. Hanya karena kita lahir sebagai orang Kristen, bukan berarti kita punya iman, saudara. Hanya karena orang tua kita pendeta, tidak juga menjamin bahwa kita juga pasti diselamatkan.
Jadi kita harus bisa membuktikan iman kita, saudara-saudara, dengan perbuatan, tapi bukan hanya perbuatan-perbuatan yang seperti tadi. Saya beriman karena itu saya ke gereja. Ya betul, it's part of faith. Betul. Karena itu saya berdoa, benar. Karena itu saya memuji, benar. Benar. Tetapi ada bukti lain yang harus dibuktikan, yaitu bahwa kita harus membuktikan bahwa benar cara berpikir kita diperbaharui. Sikap hati kita benar-benar diperbaharui. Hati yang keras itu sudah harus tidak ada, saudara. Kita harus bisa ditegur ketika orang lain menegur. Ketika hamba Tuhan menegur. Saudara tahu status hamba Tuhan itu apa? Kita mengatakan bahwa mereka itu penjaga jiwa. Saudara, hamba Tuhan yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang dikirim Tuhan menjadi tangan Tuhan untuk menjaga jiwa setiap orang, untuk memastikan semua orang-orang ini bertumbuh di dalam iman yang benar, dan iman itu bertahan sampai Tuhan datang. Mereka selalu didorong, jemaat-jemaat yang dipimpin ini selalu didorong untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah, saudara. Bukan menyenangkan hati sendiri. Nah, apakah kita seperti itu, saudara? Apakah kita benar-benar membuktikan iman kita dengan menunjukkan sikap hati yang benar, pembaharuan cara berpikir yang benar, hati yang selalu terdorong menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita berada di dalam pembaharuan tadi, saudara-saudara, kita akan ke gereja dengan alasan yang benar, kita memuji dengan alasan yang benar, kita berdoa dengan alasan yang benar, kita baca firman dengan alasan yang benar. Kita bahkan bersosialisasi dengan orang lain dengan cara yang benar, saudara. Orang lain tidak menyenangkan kita bisa punya pengampunan. Orang lain tidak satu pemahaman dengan kita bisa tetap menerima hal itu. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Bukan sebaliknya, saudara-saudara. Saudara, kita baca Roma 1 ayat 11 sampai 12. Sebab, ya, aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi saudara, kehidupan iman kita yang benar di dalam perbuatan-perbuatan yang ditampakkan di dalam perbuatan-perbuatan yang benar, saudara, itu akan menghibur orang lain, menguatkan orang lain, sehingga orang lain juga didorong untuk hidup menyenangkan hati Allah. Begitupun sebaliknya, saudara-saudara. Karena melihat iman orang lain, kita pun akan terdorong untuk hidup menyenangkan Allah, saudara-saudara. Nah, ini stage yang benar. Di Roma 14 ayat 23 bilang gini, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini cara memahaminya. Karena kalau saudara bicara iman, bukan saudara percaya, itu berarti saudara berada di dalam kehidupan iman yang hidup yang terpusat kepada Kristus. Jadi segala sesuatu yang tidak terpusat kepada Kristus adalah dosa. Karena iman pasti akan memimpin kepada iman, ya, seperti dikatakan tadi, iman itu akan mendorong kita untuk hidup menyenangkan Allah. Jangan dikaitkan dengan hal lain, saudara. Jadi kalau kita tidak bisa hidup berdasarkan iman, tidak bisa hidup berdasarkan Kristus, berfokus kepada Kristus, maka kita berdosa.
Kenapa berdosa? Ya sebab kita telah diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah melalui kehendak dan kemampuan kita, saudara-saudara. Nah, jadi kalau kita tidak bisa memilih untuk itu sama saja dengan kita tidak percaya, dan itu artinya kita berdosa. Saudara ingat tadi Filipi 2:13 yang tadi? Ya. Saudara, saya mengerti betapa tubuh kita, kemanusiaan kita itu lemah dan penuh dosa di dalam segala bentuk kedagingan. Saya mengerti, saudara. Saya punya saya punya cerita yang sangat panjang untuk bisa menceritakan kesaksian saya dalam kehidupan yang memalukan. Saya punya waktu untuk itu. Tapi saudara tahu, kesaksian kita itu bahkan tidak bisa menyelamatkan orang. Ya, bisa menjadi satu cerita yang menjadi kesaksian, tapi tidak semua orang juga bersaksi untuk Kristus. Tidak semua orang bersaksi dan mau kesaksiannya itu memuliakan Kristus, saudara. Jadi kita harus hati-hati. Saya belajar hal itu, saudara. Sungguh-sungguh. Bagaimana, saudara-saudara, kalau kita mau menceritakan suatu kesaksian, tapi kesaksian itu fokusnya harus tetap Kristus, bukan diri kita. Jadi, saudara, perhatikan bahwa kita ini telah diajar dan dirubahkan, dibaharui untuk hidup menurut hukum Kristus, hidup menurut roh di dalam Kristus, bukan hidup menurut kedagingan kita lagi. Jadi kalau memahami dengan cara yang barusan kita bicarakan, jadi kita tahu sekarang bahwa kita ini ada dalam format yang benar atau tidak. Atau jangan-jangan ada di antara kita saudara-saudara yang bilang percaya Tuhan tapi bingung dengan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Saya pernah membawa firman dalam satu jemaat dan kemudian ada di antara jemaat yang bilang, kenapa kita harus percaya kepada Roh Kudus? Bukannya kita harus percaya kepada Kristus? Kenapa kita harus berdoa kepada di dalam pimpinan Roh Kudus? Kan berdoa dalam nama Yesus. Saya yakin saudara-saudara, bukan hanya ada banyak orang saudara-saudara dengan cara berpikir yang begitu. Saya yakin. Saudara, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Kudus itu sama. Jangan bingung, itu sederhananya sama itu. Roh itu yang tadi dikatakan bahwa diberikan di dalam diri kita, sehingga roh itu, saudara tahu waktu Kristus, sebelum Kristus naik ke surga, setelah dia makan dan perjamuan bersama dengan murid-muridnya untuk terakhir kali, habis makan dia naik ke surga. Dan setelah itu Yesus katakan, aku memberikan roh penolong. Nah, roh Kristus yang diberikan itu, roh penolong itu ya Roh Kudus. Roh itu, saudara-saudara, yang akan menjadi penolong kita, yang dikatakan oleh Alkitab juga bahwa itu menjadi cap materai, bahwa tanda kita ini milik Allah. Jadi tanda kita milik Allah itu adalah karena Roh Kristus itu ada di dalam diri kita, mendorong kita hidup menurut hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, mendorong kita untuk hidup menyenangkan Allah. Nah, itu tandanya, saudara. Itu tandanya. Cap materai bahwa kita milik Allah. Sama, saudara, tanda bukti bahwa kita milik Allah adalah kita hidup sama seperti Allah. Hidup sama seperti Allah. Kok bisa? Bisa karena roh Allah ada di dalam diri orang yang mengaku percaya. Nah, waktu kita berpikir dengan cara Allah, bersikap hati yang benar sesuai dengan kehendak Allah, berusaha hidup menyenangkan Allah, saudara-saudara, termasuk di dalam cara kita berhubungan dengan orang lain, itu dia tindakan iman. Saudara bekerja, berusaha hidup, bekerja, berbisnis, tidak mencari keuntungan sendiri, tapi juga memikirkan keuntungan orang lain, itu iman, saudara.
Ketika saudara bicara kebenaran, orang lain sulit menerimanya, kemudian mereka marah dengan Anda, saudara sabar. Kenapa? Karena mungkin dia belum mengerti. Itu tindakan iman, saudara. Orang menyakiti hati kita, tetapi di dalam satu kuasa, kekuatan, dan kemampuan untuk pengampunan, kita melakukan pengampunan dan penerimaan. Itu tindakan iman, saudara-saudara. Saudara bisa buka di Ibrani 11 ya, itu bicara tentang saksi-saksi iman. Kalau saudara perhatikan di sana, itu dari sepanjang dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu semua bicara tentang saksi. Oleh karena iman, ya, kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Allah. Jadi apa yang kelihatan, yang tidak dibuat, dan dari apa yang kelihatan, saudara-saudara, itu semua itu iman. Habel mempersembahkan kurban kepada Allah, kurban yang lebih baik daripada yang dipersembahkan Kain. Habel melakukan itu karena iman. Henok diangkat supaya dia tidak harus melihat kematian. Dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum diangkat, ia mendapat kesaksian sebagai orang yang menyenangkan Allah. Saudara, itu iman. Berarti benar sejajar dengan yang tadi. Waktu roh Allah hidup di dalam diri seseorang, seseorang itu akan didorong untuk hidup menyenangkan hati Allah. Berarti apa yang dikatakan di dalam Ibrani, ya, Ibrani 11 ayat 5 ini, bahwa Henok mendapat kesaksian sebagai orang yang hidup menyenangkan hati Allah, sampai Allah kemudian tidak menginginkan dia melihat kematian. Berarti benar firman itu. Saudara perhatikan, di Ibrani 11 ayat 6, saudara perhatikan, ini satu statement yang sangat benar, saudara-saudara. Ibrani 11 ayat 6, silakan saudara buka. Perhatikan saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam terjemahan yang tesis yang sama, saudara perhatikan, terjemahan itu bunyi begini. Tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah. Sebab siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia. Perhatikan alinea pertama dalam terjemahan sederhananya, tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah. Tanpa iman tidak mungkin melakukan yang benar. Karena yang benar itu menyenangkan Allah. Itu sebabnya tanpa iman kita hidup tanpa iman segala sesuatu berdosa. Sebab tanpa iman kepada Kristus tidak mungkin bisa hidup melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah. Itu alasan. Ya, saudara-saudara, itu yang saya katakan tadi, bahwa kita mungkin sudah mendengarkan ayat tentang iman dan perbuatan ini, tapi kita selalu tidak mengerti atau mungkin menganggap remeh, atau kita dengar tapi kemudian kita lupa dan tidak memikirkannya lagi, tidak menyelidikinya lagi. Jadi setiap kita yang percaya kepada Kristus, di dalam semua tindakan kita, segala sesuatu yang kita lakukan harus didasarkan pada iman. Saudara perhatikan di Roma 14 ayat 23b. Roma 14 ayat 23b mengatakan begini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, barusan tadi yang di dalam terjemahan sederhana itu dikatakan bahwa sebab tanpa iman tidak mungkin hidup menyenangkan Allah. Berarti benar, sebab tanpa iman kita pasti berdosa. Sebab tanpa iman kita tidak punya kemampuan
tidak punya dorongan untuk hidup menyenangkan Allah. Jika tidak punya dorongan hidup menyenangkan Allah, maka yang kita lakukan adalah dosa. Karena kasih karunia Allah, maka kita tuh menerima iman, dan melalui iman itu kita menjadi percaya kepada Kristus, maka itu Kristus disebut sebagai bentuk kasih karunia Allah kepada kita. Jadi seperti yang kita sudah bicarakan, bahwa Allah dalam belas kasihannya memberikan kasih karunia dengan memberikan Kristus kepada kita. Lalu melalui firman yang diucapkan oleh Yesus itu, kemudian kita menjadi percaya. Lalu karena kita percaya, kita hidup beriman, kita didorong hidup benar, maka kita pun diselamatkan. Jadi dari iman kembali kepada iman, dari Allah kembali kepada Allah. Jadi karena iman kita kembali kepada kasih karunia Allah. Jadi karena iman kita kembali kepada Kristus. Jadi tanpa iman kita tidak mungkin dapat hidup bersama Kristus. Tanpa iman kita tidak mungkin percaya kepada Kristus. Kalau kita mengaku percaya kepada Kristus tetapi hidup dengan penuh ketakutan, hidup tanpa rasa percaya, hidup tidak punya rasa ketergantungan penuh kepada Kristus, saudara-saudara, itu iman yang harus diperiksa kembali. Saya harus mengatakan kalimat itu. Saya tidak menghakimi saudara-saudara, karena saya juga berbicara untuk diri saya sendiri. Saudara-saudara, di Roma 5 ayat 1 sampai 2, Roma 5 ayat 1 sampai 2, saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan. Jadi kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara mengerti maksudnya? Jadi kita karena iman itu sudah memimpin kita di dalam rasa percaya, akhirnya kita hidup di dalam perdamaian. Perdamaian sebab kita telah sampai kepada kasih karunia yang diberikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita terima Yesus, kita hidup di dalam perdamaian dengan Allah. Itu artinya, saudara-saudara. Karena iman kita percaya, kita terima Yesus, dan akhirnya kita hidup diperdamaikan dengan Allah. Iman harus menuntun kita sampai kepada titik itu, saudara-saudara. Ayat 2-nya, oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi karena Kristus kita itu beroleh jalan masuk, karena iman kepada Kristus, ya, perhatikan ini artinya, karena iman kepada Kristus, maka kita memperoleh jalan untuk masuk ke dalam kasih karunia itu. Kasih karunia apa? Kita menjadi percaya supaya diselamatkan. Sehingga di dalam kasih karunia itu, saudara-saudara, dikatakan kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah ketika Allah menyatakan dirinya ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Jadi, saudara-saudara, kita harus memperhatikan apakah benar-benar kita telah hidup beriman kepada Kristus, dan apakah yang kita katakan dalam iman kita, bahwa kita memiliki iman yang mendorong kita untuk bisa kita menyenangkan hak Allah dengan cara berpikir kita, dengan kehendak kita, karena Roh Allah akan bekerja di dalam kehendak kita. Menyenangkan Allah di dalam keinginan-keinginan kita.
menyenangkan Allah di dalam hasrat kita. Apakah kita hidup di dalam pimpinan roh yang demikian atau tidak, saudara-saudara? Jika iya, maka kita hidup di dalam iman yang benar. Jika tidak, kita ada di dalam kehidupan yang harus diperbarui. Karena kita berdosa sebab kita tidak hidup di dalam iman yang benar. Biarlah saudara-saudara firman yang kita dengarkan ini dapat menolong kita untuk kita mengkoreksi diri kita, saudara-saudara. Firman ini membawa kita, mendorong kita untuk berlari kepada Kristus untuk mendapatkan pembaharuan dalam iman yang benar. Biarlah kita menutup tahun ini dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Biarlah kita menutup tahun ini, saudara-saudara, dengan pembaharuan iman yang benar, bukan hidup menurut iman dan cara pandang yang salah, saudara-saudara. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita bersama. Dan biarlah tahun ini kita tutup dengan pembaharuan iman, sehingga kita dapat menyongsong tahun yang baru untuk punya kekuatan hidup menyenangkan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa dalam waktu dan kesempatan yang sama. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Jangan terlambat, saudara-saudara. Saya juga mengasihi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.